Halo, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kemampuan berpikir matematis, jenis-jenisnya, pendapat para ahli, hingga indikator tiap jenis kemampuan menurut para ahli. Simak ya. Perkenalkan, kami anggota kelompok 1. Yang pertama ada Ica Mareta. Yang kedua ada Novita Safitri. Yang ketiga ada Sandi Aulia. Kali ini ada beberapa hal yang menjadi poin bahasan, di antaranya 1. Pentingnya pengembangan kemampuan matematis. 2. Contoh. 3. Kajian teoritis. 4. Pengertian dan indikator kemampuan. 5. Kesimpulan. Pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat lanjut sangat penting dalam pendidikan modern, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Kemampuan ini tidak hanya memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika, tetapi juga membantu mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, keterampilan ini mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Pemikiran matematis juga membentuk karakter siswa, seperti ketangguhan, disiplin, dan kerjasama. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada penguasaan materi semata. Sebagai contoh penerapan nyata dalam pembelajaran, pada materi teorema Pitagoras, guru dapat merancang kegiatan yang mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi melalui beberapa langkah berikut. 1. Komunikasi. Siswa diminta menjelaskan secara lisan dan tertulis bagaimana mereka menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, serta mengapa rumus tersebut berlaku untuk segitiga tersebut. 2. Koneksi. Siswa diajak mengaitkan teorema Pitagoras dengan situasi nyata, misalnya menghitung jarak terpendek antara dua titik di peta, sehingga mereka dapat melihat hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. 3. Penalaran. Siswa diminta untuk memberikan generalisasi tentang hubungan antara halaman-halaman segitiga siku-siku dan menunjukkan karakteristik bagaimana mengubah panjang satu sisi dan panjang sisi lainnya. Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan pembentukan kemampuan berpikir siswa. Salah satu aspek krusial dalam pembelajaran matematika adalah komunikasi matematis, yang meliputi klarifikasi, diskusi, dan penyampaian ide secara verbal atau tertulis. Komunikasi ini memperdalam pemahaman, mengembangkan argumen logis, dan mendorong diskusi yang membangun. Tujuan pembelajaran matematika mencakup pengembangan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi. Selain itu, pendidikan harus menekankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, sebagaimana dijelaskan dalam taksonomi Bloom yang direvisi. Pemecahan masalah merupakan cara efektif untuk melatih HOTS dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Secara umum, setiap kemampuan matematis memiliki indikator-indikator tertentu yang menjadi tolak ukur pencapaiannya, yaitu 1. Menganalisis. Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih sederhana untuk mengenali pola atau hubungan yang ada. Mampu mengenali dan membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. 2. Mengevaluasi. Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Menciptakan. Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum. Pengertian dan indikator kemampuan matematis. Ada 3 kemampuan matematis.
Yang pertama, kemampuan penalaran matematis. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga, kemampuan koneksi matematis. Menurut Sumarmo, 2014, kemampuan penalaran matematik adalah kemampuan seseorang untuk menyusun argumen atau alasan, membuat generalisasi, memprediksi, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau pola-pola matematis. Indikator-indikator menurut Sumarmo diantaranya adalah 1. Menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan. 2. Membuat kesimpulan logis. 3. Memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. 4. Mengumpulkan argumen yang valid. Menurut Kraf, Sadik, 2004, penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru berdasarkan pernyataan yang telah terbukti atau diasumsikan benar. Indikator-indikator menurut Kraf. 1. Kemampuan menyajikan pernyataan secara lisan, tertulis, gambar dan diagram. 2. Kemampuan mengajukan dugaan. 3. Kemampuan melakukan manipulasi. 4. Kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan, bukti terhadap kebenaran solusi. 5. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. 6. Memeriksa kesahihan suatu argumen. 7. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Menurut Sumarmo, 2002, kemampuan komunikasi matematik merupakan keterampilan siswa untuk mengungkapkan ide atau pesan matematik, baik menggunakan bahasa sehari-hari maupun melalui simbol-simbol matematik. Indikator-indikator menurut Sumarmo. 1. Mengaitkan benda konkret, gambar, diagram dengan ide matematika. 2. Mengungkapkan ide, situasi, dan hubungan matematis secara lisan maupun tulisan. 3. Mengungkapkan kejadian sehari-hari dalam bahasa matematika. 4. Mampu mendengarkan, berdiskusi, menulis mengenai topik matematika. 5. Membaca dan memahami presentasi matematika dalam bentuk tertulis. 6. Menyusun konjektur, argumen, serta merumuskan definisi dan generalisasi. 7. Menjelaskan serta mengajukan pertanyaan terkait materi matematika yang sedang dipelajari. Menurut Ansari, 2012, kemampuan komunikasi matematis adalah keterampilan penting yang memungkinkan siswa untuk mengungkapkan dan membenarkan ide matematika mereka, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah matematika. Indikator-indikator menurut Ansari. 1. Mengungkapkan ide-ide matematika melalui lisan, tulisan, demonstrasi, maupun visualisasi. 2. Memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi ide matematika yang disampaikan secara tertulis, lisan, atau dalam bentuk visual. 3. Memanfaatkan bahasa, simbol, dan struktur matematika untuk menyampaikan gagasan, menggambarkan hubungan, serta membentuk model. Menurut Sumarmo, koneksi matematis adalah kegiatan yang meliputi pencarian hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur, pemahaman hubungan antar topik dalam matematika, penggunaan matematika dalam berbagai bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari, serta penggunaan koneksi antar topik matematika dan antar suatu topik dengan topik yang lainnya. Indikator-indikator menurut Sumarmo diantara lain. 1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. 2. Memahami hubungan antar topik matematika. 3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memahami representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 5. Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. 6. Menggunakan koneksi antar topik matematika serta antar topik matematika dengan konsep ilmu lain. Menurut Ruspiandi, kemampuan koneksi matematis adalah suatu kemampuan yang menghubungkan konsep-konsep matematika, baik konsep antar topik matematika itu sendiri maupun dengan topik dalam bidang ilmu lain. Indikator-indikator menurut Ruspiandi diantara lain. 1. Menghubungkan antar topik dalam matematika. 2.
Menghubungkan antar matematika dengan ilmu lain. 3. Menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi sangat penting dalam pembelajaran, karena mencakup penalaran, komunikasi, dan koneksi matematis yang membantu siswa berpikir kritis, logis, dan kreatif. Penalaran memungkinkan siswa menyusun argumen dan menarik kesimpulan. Komunikasi membantu menyampaikan serta memahami ide matematis secara lisan, tulisan, atau visual. Sementara koneksi mendorong keterkaitan antar konsep matematika dengan topik lain maupun kehidupan sehari-hari. Ketiga, kemampuan ini perlu dikembangkan melalui pembelajaran yang mendorong diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah agar siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menggunakannya secara bermakna dan relevan. Sekian penjelasan mengenai kemampuan berpikir matematis. Terima kasih. Halo, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil analisis studi kasus. Simak ya. Perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Ica Mareta dengan NPM 231-063-1050-028. Yang kedua, ada Sandy Aulia dengan NPM 231-063-1050-112. Yang ketiga, ada Novita Safitri dengan NPM 231-063-1050-044. Salam kenal. Kali ini ada beberapa hal yang menjadi poin bahasan kami. Di antaranya, 1. Deskripsi kasus, 2. Solusi studi kasus, 3. Identifikasi kemampuan berpikir, 4. Rancangan soal HOTS, 5. Deskripsi soal, indikator dan solusi, 6. Penutup, 7. Refleksi dan kesimpulan. Di sini ada contoh studi kasus yang harus kita selesaikan. Sebuah proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai dalam waktu 36 hari dengan melibatkan 28 pekerja. Namun karena perubahan cuaca dan kebutuhan penggunaan jembatan yang lebih cepat, proyek harus diselesaikan dalam waktu 16 hari saja. Manajer proyek mempertimbangkan menambah jumlah pekerja agar target selesai bisa tercapai tepat waktu. Manajer juga mempertimbangkan beberapa strategi lain seperti menambah jam kerja harian atau membagi pekerjaan menjadi 2 shift tanpa menambah pekerja baru. Yang pertama, hitunglah berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek dapat selesai dalam 16 hari tanpa mengubah jam kerja. Jelaskan langkah-langkah perhitunganmu dengan runtut. Yang kedua, jika jam kerja harian ditambah 2 jam tanpa menambah pekerja, bagaimana dampaknya terhadap waktu penyelesaian proyek? Yang ketiga, alternatif mana yang menurutmu paling efektif, menambah pekerja atau menambah jam kerja? Jelaskan alasanmu berdasarkan perhitungan matematis dan kondisi nyata proyek. Mari kita lihat solusi studi kasus tersebut. Diketahui rencana awal pembangunan jembatan selesai dalam waktu 36 hari dengan 28 pekerja. Kemudian, target baru pembangunan jembatan harus selesai dalam 16 hari. Kemudian, jumlah pekerja, hari, dan jam kerja saling bersifat sebanding. Ditanya, A. Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek dapat selesai dalam 16 hari tanpa mengubah jam kerja? B. Jika jam kerja harian ditambah 2 jam tanpa menambah pekerja, bagaimana dampaknya terhadap waktu penyelesaian proyek? C. Alternatif mana yang menurutmu paling efektif? Menambah pekerja atau Jawaban poin A. Karena jumlah pekerja, hari, dan jam kerja sebanding, maka perlu dihitung beban kerja total orang hari. Beban kerja total sama dengan jumlah pekerja awal dikali target waktu. Maka beban kerja total sama dengan 28 pekerja dikali 36 hari. Jadi beban kerja total adalah 1008 orang hari. Selanjutnya, perlu dihitung jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan supaya proyek selesai dalam waktu 16 hari. Jumlah pekerja sama dengan beban kerja total dibagi target waktu baru. Maka jumlah pekerja sama dengan 1008 dibagi 16. Jadi jumlah pekerja adalah 63 pekerja. Setelah mengetahui jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
proyek dalam waktu 16 hari, maka perlu juga jumlah tambahan pekerja dari jumlah pekerja awal. Tambahan pekerja sama dengan jumlah pekerja dikurang jumlah pekerja awal. Maka, tambahan pekerja sama dengan 63 dikurangi 28, yaitu 35 pekerja. Jadi, untuk menyelesaikan proyek dengan target waktu baru yaitu 16 hari, perlu tambahan pekerja sebanyak. Jawaban poin B. Misalkan jam kerja awal adalah 8 jam per hari, maka total pekerjaan sama dengan jumlah pekerja awal dikali target waktu awal dikali jam kerja. Maka total pekerjaan sama dengan 28 dikali 36 dikali 8. Jadi total pekerjaan sama dengan 1064 orang jam. Karena jam kerja awal adalah 8 jam per hari, maka setelah ditambah 2 jam, jam kerjanya menjadi 10 jam per hari. Kita hitung kapasitas kerja terlebih dahulu. Kapasitas kerja sama dengan jumlah pekerja awal dikali jam kerja ditambah 2 jam. Kapasitas kerja sama dengan 28 dikali 10, sehingga kapasitas sama dengan 280 orang jam per hari. Sehingga waktu yang dibutuhkan sama dengan 8064 dibagi 280. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 28,8 hari. Jadi, dengan permisalan jam kerja awal adalah 8 jam, dengan penambahan jam kerja selama 2 jam, belum bisa mencapai target proyek. Jawaban poin C. Dengan menambah 35 pekerja, proyek bisa mencapai target selesai 16 hari saja. Namun, dengan menambah pekerja sebanyak itu, pastinya akan meningkatkan pengeluaran untuk bayaran pekerja. Sedangkan, dengan menambah jam kerja selama 2 jam, dengan jumlah pekerja yang tetap, yaitu 28 orang, proyek tidak bisa selesai selama 16 hari. Jika mempertimbangkan proyek yang harus selesai sesuai target baru, maka akan lebih baik menambahkan 35 pekerja walaupun akan menambah biaya. Namun, menurut kami, akan lebih efektif jika penambahan pekerja dan jam kerja dilakukan secara seimbang, sehingga tidak perlu menambah pekerja terlalu banyak, namun dengan adanya tambahan jam kerja juga bisa membuat proyek selesai sesuai target baru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi kemampuan berpikir. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat diidentifikasi adanya 3 kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Kemampuan yang muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penalaran matematik. Pada poin A, siswa diminta untuk menghubungkan fakta-fakta numerik seperti jumlah pekerja, hari kerja, target waktu baru, untuk menentukan solusi. Proses ini menuntut penggunaan perbandingan berbalik nilai, di mana siswa harus menyusun langkah-langkah perhitungan logis berdasarkan hubungan antar data. Menurut Sumarmo tahun 2014, penalaran matematis mencakup kemampuan menyusun argumen atau alasan, membuat generalisasi, memprediksi, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau pola-pola matematis. Pada poin ini, siswa menggunakan fakta dan hubungan matematis, siswa menarik kesimpulan logis, memperkirakan jumlah pekerja yang dibutuhkan, serta menyusun langkah-langkah valid. Poin yang kedua yaitu kemampuan koneksi matematik. Pada poin B, siswa diminta menganalisis dampak penambahan jam kerja terhadap waktu penyelesaian proyek tanpa menambah jumlah pekerja. Untuk menjawab ini, siswa perlu menghubungkan konsep perbandingan waktu dan jam kerja serta memahami keterkaitannya dengan kondisi nyata di dunia kerja. Hal ini menuntut pemahaman bagaimana perubahan dalam satu variabel seperti jam kerja mempengaruhi variabel lain, seperti lamanya pengerjaan, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks nyata pembangunan proyek. Menurut Sumarmo, pada tahun 2010, koneksi matematis melibatkan kegiatan mencari hubungan antara berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik matematika, serta menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin ini, siswa menghubungkan konsep perbandingan berbalik nilai dengan representasi jam kerja dan hari,
memahami hubungan antara topik waktu, kecepatan kerja, dan beban kerja, menggunakan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata, serta menyusun alternatif solusi dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel dalam konteks praktis. Untuk poin yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi matematik. Pada poin C, siswa diminta memilih alternatif paling efektif berdasarkan dua kemungkinan skenario yang dianalisis sebelumnya. Untuk menjelaskan alasan pemilihan tersebut, siswa harus mengomunikasikan hasil perhitungan dan pertimbangannya secara logis dan meyakinkan, baik secara lisan maupun tulisan. Ini menuntut kemampuan untuk menyatakan ide-ide matematis secara jelas, serta menyampaikan hubungan antar data numerik dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami. Menurut Sumarmo pada tahun 2002, kemampuan komunikasi matematis merupakan keterampilan untuk mengungkapkan ide atau pesan matematik baik menggunakan bahasa sehari-hari maupun simbol-simbol matematika. Indikatornya meliputi menjelaskan ide matematis, menyatakan situasi nyata dalam simbol, serta berdiskusi dan menulis tentang matematika. Pada poin ini, siswa menjelaskan perhitungan dan kesimpulan secara runtut dan meyakinkan, menyatakan hubungan antara hasil matematika dan kondisi nyata dengan bahasa yang dapat dipahami orang lain, menggunakan simbol dan representasi matematis secara tepat untuk mendukung argumennya, serta berpartisipasi dalam penyampaian ide dan kemungkinan solusi melalui Rancangan soal HOTS. Beno ingin membuat sebuah akuarium untuk memelihara ikan-ikannya. Ia pergi ke toko bahan bangunan untuk membeli kaca sebagai bahan akuarium. Di toko tersebut, tersedia lembaran kaca berukuran 30 x 15 cm dengan harga 20.000 per lembar. Beno membawa uang sebesar 150.000 untuk membeli kaca. Ia berencana membuat akuarium berbentuk balok dan tanpa penutup bagian atas. Setiap sisi akuarium harus dibuat dari satu lembar kaca utuh. Lembaran kaca tidak boleh disambung, tetapi boleh dipotong sesuai kebutuhan. A. Berapa total luas seluruh kaca yang dapat dibeli oleh Beno dengan uang yang ia bawa? B. Dengan memanfaatkan kaca yang tersedia, berapa volume maksimum akuarium yang dapat dibuat oleh Beno? C. Berapa jumlah minimum lembar kaca yang Beno butuhkan untuk membuat akuarium sesuai ketentuan tersebut? Apakah seluruh kaca yang dibeli terpakai? Jelaskan mengapa demikian. Deskripsi dari soal HOTS tersebut, Beno ingin membuat akuarium berbentuk balok tanpa tutup atas dari kaca. Ia membeli lembaran kaca berukuran 30 cm x 15 cm seharga Rp20.000 per lembar dan membawa uang Rp150.000. Setiap sisi akuarium harus dibuat dari satu lembar kaca utuh, boleh dipotong tapi tidak disambung. Siswa diminta menghitung total luas kaca yang bisa dibeli, volume maksimum akuarium yang dapat dibuat, serta menentukan jumlah minimum lembar kaca yang dibutuhkan dan menjelaskan apakah semua kaca terpakai. Soal tersebut merupakan soal HOTS karena menuntut siswa untuk berpikir kritis, mendalam, dan analitis. Selain itu, soal tersebut juga mencakup 3 kemampuan matematik. Soal poin A menguji kemampuan koneksi matematik siswa dalam perhitungan luas dan pembelian barang. Soal poin B menguji kemampuan penalaran matematik dan penalaran dalam menentukan volume maksimal akuarium. Sedangkan soal poin C menguji kemampuan komunikasi matematik siswa dalam menjelaskan penggunaan minimum kaca yang dibutuhkan. Indikator. Soal HOTS tersebut memuat 3 kemampuan sekaligus, yaitu kemampuan koneksi matematik, kemampuan penalaran matematik, dan kemampuan komunikasi matematik. Berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematik menurut Sumarmo, soal tersebut mencakup indikator yang pertama, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, menggunakan koneksi antar topik matematika dengan konsep ilmu lain. Kemudian, berdasarkan indikator kemampuan penalaran matematik menurut Sumarmo, soal tersebut mencakup indikator yang pertama, menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan.
Yang kedua, membuat kesimpulan logis. Yang ketiga, memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. Yang keempat, mengumpulkan argumen yang valid. Kemudian, berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematik menurut Sumarmo, soal tersebut mencakup indikator yang pertama, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara tulisan. Yang kedua, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang ketiga, menulis tentang matematika. Yang keempat, menjelaskan pertanyaan tentang matematika yang Mari kita bahas penyelesaian dari soal HOTS tersebut. Untuk poin A, banyaknya kaca yang bisa Beno beli, yaitu 150.000 dibagi 20.000 sama dengan 7,5. Karena Beno tidak bisa membeli setengah lembar kaca, maka Beno hanya bisa membeli 7 lembar kaca. Luas satu lembar kaca yaitu 30 x 15 sama dengan 450 cm persegi. Jadi total luasnya yaitu 7 dikali 450 cm persegi sama dengan 3150 cm persegi. Jadi total luas kaca yang bisa Beno beli adalah 3150 cm persegi. Untuk poin B, ada 4 kemungkinan panjang, lebar, dan tinggi dari suatu kaca. Yang pertama, panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm. Tidak mungkin dibuat karena memerlukan kaca berukuran 30 x 30 cm. Lebih besar dari ukuran kaca yang ada sehingga tidak bisa dibuat tanpa menyambung kaca. Yang kedua, panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tingginya 15 cm. Tidak mungkin dibuat karena sisi alas berukuran 30 x 30 cm lebih besar dari ukuran kaca yang ada, sehingga tidak bisa dibuat tanpa menyambung kaca. Yang ketiga, panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tingginya 15 cm. Kombinasi ini mungkin dibuat dan dapat membentuk akuarium dengan volume maksimal sesuai ketentuan. Untuk yang keempat, panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 15 cm. Kombinasi ini mungkin dibuat, namun dengan ini tidak bisa mendapatkan volume maksimal untuk akuarium. Karena yang memenuhi aturan dan dapat membentuk akuarium dengan volume maksimal dengan kombinasi panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 15 cm, maka volume balok P kali L kali T 30 kali 15 dikali 15 sama dengan 6.750 cm3. Jadi volume maksimal yang dapat dibuat oleh Beno dengan ketentuan yang ada adalah 6.750 cm3. Untuk poin C, jumlah minimum kaca yang dibutuhkan yaitu alas 1 lembar, sisi depan dan belakang 2 lembar, sisi kiri dan kanan 2 lembar. Dari keseluruhan kaca yang Beno beli, jumlah minimum kaca yang ia butuhkan adalah 5 lembar. Beno hanya memerlukan 5 lembar kaca karena dalam membuat akuarium ia tidak ingin menyambungkan kaca untuk sisi-sisi akuarium. Penutup. Melalui studi kasus dan analisis soal HOTS yang telah kami susun, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika tidak hanya menekankan pada kemampuan menghitung, tetapi juga pada kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti penalaran, koneksi, dan komunikasi matematis. Studi kasus pembangunan jembatan dan pembuatan akuarium menjadi contoh konkret bagaimana matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana siswa dapat dilatih untuk berpikir kritis, logis, serta menyampaikan ide secara sistematis. Dengan pendekatan seperti ini, pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan relevan dengan tantangan dunia nyata. Yang terakhir yaitu refleksi dan kesimpulan. Dalam proses penyusunan dan analisis studi kasus serta soal HOTS, kelompok kami menghadapi berbagai tantangan mulai dari mempelajari teori mengenai kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis hingga mengaitkannya dengan studi kasus serta perancangan soal HOTS. Salah satu tantangan utama adalah menyusun soal yang benar-benar merepresentasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan menguraikan indikatornya secara tepat. Melalui diskusi yang mendalam dan pembagian tugas yang efektif, kami semakin memahami pentingnya pembelajaran matematika yang kontekstual dan bermakna. Selain itu, proses ini juga mengajarkan kami nilai-nilai kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam bekerja sebagai tim.
Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika yang mengintegrasikan studi kasus dan soal HOTS mampu melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, khususnya dalam hal penalaran, koneksi, dan komunikasi. Kemampuan-kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan agar siswa tidak hanya mampu menyelesaikan soal, tetapi juga dapat berpikir kritis dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, terbuka, dan menantang agar matematika menjadi pembelajaran yang bermakna dan aplikatif bagi siswa. Demikian penjelasan mengenai studi kasus dan soal HOTS dalam kemampuan berpikir matematis. Semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching. See you.